ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. Amma ba'du. Alhamdulillah, kembali kita bisa melanjutkan pelajaran kita, yaitu mansubatul asma, isim-isim yang dinasab. Di pertemuan yang lalu kita bahas apa? Macam-macam isim inna. Macam-macam isim inna. Macam-macam isim inna. Terakhir kita sampai isim inna yang mabniyah. Karena isim inna itu hanya ada dua, isim mu'rab dan isim mabni. Isim mu'rab bisa dari mufrad, musanna, jama', isim maksur, mangkus, mamnu' minas sarfi, asmaul khamsah. Itu adalah isim-isim mu'rab. Terus isim mabni kita kemarin sebutkan tidak semua isim mabni bisa dijadikan sebagai isim inna. Kemarin kita sudah rinci ya. Ada berapa kemarin? Ada? Yang tidak bisa? 3. Yang bisa? Yang tidak bisa 3, yang bisa 5. Atau yang tidak bisa 4, yang bisa 4. Ya, isim domir, isim isyarah, isim mausul, isim adad murakkab. Terus 5 atau 4? 4 berarti. Iya. Isim domir kita udah bahas kemarin. Isim isyarah juga. Isim mausul. Di buku contohnya isim mausul. Isim mausul. Insyaallah kita lanjutkan ke yang nomor 3. Adapun adat murakkab. Adat murakkab itu yaitu angka berapa, Pak? Adat murakkab. Bilangan yang murakkab. Jadi bilangan yang terdiri dari 2 isim. Karena bilangan itu ada bilangan satuan, bilangan mufrad, maksudnya ditinjau dari susunannya, Pak. Bilangan mufrad itu wahid sampai asyarah. Kan lafadznya kan wahidun, asyarutun, tis'atun, tunggal, satu kata. Terus ada bilangan murakkab, 2 kata. Dan 2 katanya ini bentuknya adalah murakkab, susunan, sama-sama isim, yaitu angka belasan, 11 sampai 19. Nah, itu adat murakkab 11 sampai 19 bisa dijadikan sebagai isim inna. Bisa, tentunya dengan aturan yang berlaku pada bilangan itu, yaitu ketika bilangan mufrad mudzakkar mufrad, seperti itu ya. Sebagaimana yang akan kita pelajari nanti di bab belakang insyaallah di tamyiz. Nah, di bab tamyiz itu nanti ada pembahasannya tentang hitungan, dan kita kemarin nyampe coba global aja. Jadi global aja tidak mengapa. Untuk bilangan 11 sampai 19 itu termasuk bilangan yang mabni. 11 sampai 19 itu mabni, kecuali 12. Jadi bilangan adat murakkab, istilah bahasa Arabnya adat murakkab, yaitu angka 11 sampai 19 itu mabni. Ana tulis 11 sampai 19. Sebelum masuk ke la nafiyil jinsi ya. Termasuk saudaranya inna. Saudari inna yang dibahas secara terperinci la nafiyil jinsi. Adat murakkab. Adat murakkabah.
Salam. Atau adat murakkab. Sama, kalau ini jamak, kalau ini mufrad. Nah. Adat murakkab 1 sampai 19. Kalau Anda tulis, kalau 1 ahada, asyara, ithna, ithna asyar, thalathata asyar, arba'ata asyar sampai 19 tis'ata asyar. Asyarata. Bilangan 11 sampai 19 termasuk isim mabni. Isim mabni yang bisa dijadikan sebagai isim inna. Nah, dikecualikan dari angka 11 sampai 19 angka 12. Dikecualikan dari isim mabni angka 12, tetapi hanya angka satuannya aja, duanya aja. Adapun ininya tetap mabni. Kan angka belasan itu terdiri dari dua kata. Jadi kalau ini Pak, ini mabni, ini mabni. Ini mabni, ini mabni, ini mabni, ini mabni, ini mabni, ini mabni. Jadi dua katanya ini mabni. Tapi kalau untuk angka 12 yang mabni cuman iya. Asyar saja. Ininya enggak mabni. Kenapa? Karena ini ikut i'rabnya isim musanna. Bisa ithna, bisa ithnai. Adapun kalau ini enggak mungkin jenengan mendapatkan ahada, ahadu, ahadi apalagi. Enggak akan. Ini senantiasa mabni di atas fathah. Biasanya ibarah atau ungkapan ulama itu mabniyun ala juz'aini. Mabni kedua sisinya. Misalkan fi atau ila, ini kan mabninya di atas fathah Pak. Kecuali ini, kalau ini fathah tetap. Salah satu asyar, arba'at asyar, tetap fathah terus mabninya. Seperti isim-isim mabni, isim mausul, isim domir. Kalau misalkan ana terus nggak mungkin berubah. Nah, anu apalagi. Atau isim mausul atau isim isyarah, hadhihi nggak mungkin hadhihu. Nah, ini juga untuk adat murakkab ini mabniun ala juz'aini. Mabni di dua katanya itu mabni. Mabninya di atas fathah. Ahada asyar, salah satu asyar, arba'at asyar, tis'ata asyar. Asyaro ya, anak cuman ungkapkan dengan sukun ya. Sukun. Tetap ahada asyaro, salah satu asyaro, arba'at asyaro. Dia marfu, mansub, majrur, tetap dia mabni. Marfu sebagai mubtada khabar mabni. Mansub sebagai maf'ul bih mabni, majrur sebagai mudhaf ilaih atau didahului oleh huruf jar, tetap harokatnya seperti ini. Tidak akan berubah. Nah, meskipun dia sebagai apapun keadaannya. Kita masuki inna. Inna berarti seperti ini nanti. Inna ahada asyara. Loh ini saat mansub. Misalkan mansub tuh. Inna ahada asyara. Ini juga saat. Inna salasata asyara. Inna arba'ata asyara. Ini mansub Ustaz. Coba jenengan jerkan. Apakah berubah harokatnya? Tidak. Misalkan saya pergi ke 11 laki-laki. Dhahabtu ila ahada asyara. Enggak mungkin dhahabtu ila ahadi asyari. Enggak akan. Tetap ahada asyara. Tetap salasata asyara atau salasa asyrota. Kenapa Ustaz kok kalau ini mudzakkar ini muannas? Nanti kaidahnya ketika menyebutkan yang dihitung. Makanya anak kalau enggak muannas mudzakkar, kalau enggak mudzakkar muannas muannas. Misalkan anak tulis di sini sab'a asyrota misalkan. Nanti yang dihitung itu Pak, kalau ini misalkan 13 salah satu asyarata taliban. Laki-laki mudzakkar muannas muannas mudzakkar. Kalau mudzakkar muannas. Kaidah
hitungannya. Nah, ini nanti bab tamyiznya di sini. Nah, fokus kita di hitungannya, bukan di ininya. Nah, jadi seperti itu, harokatnya tetap fathah. Fathah mabni di atas fathah. Nah, inna ahada asyar, sesungguhnya 11 apa? Murid. Sesungguhnya 11 murid. Belum ada khobarnya, tinggal jenengan kasih khobar. Isim innanya ini. Isim innanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna ahada asyara. Jadi isim innanya ini. Kalau di i'rab ismi inna mansubun ala fathil juz'aini. Ana tulis. Atau kalau jenengan susah seperti itu kayaknya ribet, udah isim inna fi mahalli nasbin. Jenengan enggak disebutkan mabniun ala fathil juz'aini, enggak apa-apa. Itu bukan i'rab. I'rabnya itu isim inna fi mahalli nasbin. I'rabnya isim inna fi mahalli nasbin. Takut jenengan ketika ketemu di sebuah kitab, Ustaz, ahada asyar, adat murakkab, mabniun ala fathil juz'aini. I'rab apa ini, Ustaz? Itu bukan i'rab, itu ngasih tahu kalau mabninya di atas fathah dua-duanya. Kalau i'rabnya sesuai amilnya, sesuai siapa yang mempengaruhi. Kalau mempengaruhi inna berarti fi mahalli nasbin. Kalau tidak ada mempengaruhi berarti fi mahalli raf'in mubtada. Kalau ada ro'a itu berarti fi mahalli nasbin. Kalau ada fi ahada asyar, iya fi mahalli jarrin. Itu i'rabnya seperti itu. Nah, adapun mabniun ala juz'aini itu bukan i'rab. Karena nanti kalau di sini nanti istilahnya mereka itu mabni ala juz'il wahid, istilahnya ulama. Karena yang mabni ini. Adapun ini mu'rab. Nah, itu sekilas tentang angka. Sekilas tentang angka. Sebelum dilanjutkan, monggo ditanyakan. Mumpung ketemu sama adat murakkab, karena di sini tidak ditulis. Nah, jangan kasih khobar lah. Inna hada asyara taliban fil fasli misalkan. Khobarnya dari fi mahalli juga ya. Khobar innanya fi mahalli raf'in. Nah, dari syibul jumlah. Jazakallah khair. Jangan kasih sendiri nggih khobarnya. Inna salasata asyara taliban apa misalkan, enggak harus syibul jumlah. Inna salasata asyara taliban mujtahidun misalkan, dari isim mufrad. Bukan mujtahidun ya. 13 mujtahiduna. Banyak. Inna arba'ata asyar taliban misalkan, jangan taliban misalkan, yang lainnya bisa. Rojulan. Imra'atan boleh enggak? Imra'atan boleh? Tidak boleh. Jenengan harus ubah ininya. Kalau pengen imra'atan berarti arba'a asyarata imra'atan boleh. Apa khabarnya gitu. Itu sekilas tentang adat murakkab. Monggo ditanyakan. Insyaallah saya enggak nanya. Karena ini tambahan. Nanti kita masuk ke bab kita itu la nafil jinsi. Nah, bismillah. Tumben Ustaz Abu Samah biasanya ya. Ustaz Hanif yang isi. Tidak ada pertanyaan? I'rabnya insyaallah bisa nggih? I'rab untuk yang mabni itu sama semua, Pak. Fi mahalli. Makanya jenengan mudah insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mendapati isim inna itu dari isim yang isim mabni. Nah, baik domir, isim isyarah, isim mausul dan adat murakkab. Nah, jadi 4 ya. Kemarin isim isyarah sudah ya. Isim mabni
dari isim isyarah kemarin sudah dibahas juga ya. Sudah nggih? Hadza hadhihi. Oh ya, di contoh sudah ada. Okay. In hadza amaluna fika ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan kita lanjutkan ke poin nomor 3, yaitu la nafiya lil jinsi. Termasuk saudari inna yang dibahas di sini adalah la nafiya lil jinsi. Padahal saudari inna itu banyak ya. Apa aja kemarin? La'alla, laita, apalagi? Anna, ka'anna, itu adalah saudarinya inna semuanya. Tapi mengapa di sini la nafiya lil jinsi dibahas secara mustaqil, secara tersendiri? Bahkan lumayan ini sampai halaman 60 mana? 65, Masya Allah. Sampai selesai pembahasan isi pindah. La nafiyul jinsi dibahas secara khusus oleh beliau di sini panjang sekali. Mengapa? Karena memang la nafiyul jinsi itu memiliki hukum-hukum tersendiri, Pak. Dia saudarinya inna, beramalan seperti inna, yaitu tansibul isma, kita pakai hiya ya, karena inna atau la di sini dihukumi sebagai muannas. Nah, makanya tansibul isma wa tarfaul khabara. La nafiyul jinsi ini yang amalannya sama dengan inna memiliki kekhasan, kekhususan. Tidak seperti tidak seperti saudari inna yang lain. Kalau saudari inna yang lain itu enggak ribet, Pak. Enggak, prosedurnya enggak ribet seperti inna wes. Nah, inna seperti itu dia ikut. Tapi kalau la nafiyul jinsi itu memiliki apa? Pembahasan khusus, syarat-syarat khusus. Padahal la sendiri banyak ya jenisnya. Kita kemarin bahas saudarinya Laisa ada la juga ya, Pak ya? Benar tidak? Atau sudah lupa? Barusan kemarin. Huruf nafi yang beramalan seperti Laisa, salah satunya la, ya kan? Iya. La. Di sini saudari inna ada la juga ternyata. Tapi la nafiyah lil jinsi. Ada la di sana, ternyata la banyak, Pak ya. La itu banyak. Nah. Baik, apa itu la nafiyah lil jinsi? Nah, apa perbedaan dari la yang lain? Nah, kita bahas sekarang, insyaallah baca dulu. Yang baca Pak Arif. Jenengan Pak Arif. Pak Sri. Nah, ngapunten sering lupa atau belum hafal. Belum hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alifun rahimahullahu ta'ala. Enggak usah dikasih rahimahullah ya, karena kita enggak tahu ini akhir hidupnya muslim apa enggak ini. Kalau mu'alif aja, oke. Ya. Enggak apa-apa. Dari dulu kita belajar Allahu a'lam, nanti tak cari lagi gimana ujung hidupnya apa. Muslim atau tetap kafir, karena ini kan misionaris ya, siapa namanya? Ada yang tahu? Beliau muslim atau tetap Nasrani? Nasrani ya. Berarti bukan rahimahullah, Pak ya. Kalau mu'alif aja. Ya, ini di Mesir. Mesir kan akhir dinasti Utsmaniyah kan banyak sekali ini, Pak. Liberal apa segala macam. Bin akhwati inna la nafiyatil jinsi wa ma'na nafiha lil jinsi innaha tanfi al khabaru an jami'in afradi jinsi ismuha wa hiya bidzalika takhtalifu an harfin an-nafi la alladhi yufidu adatan nafiyan al-wahidatu
au aktsaru min wahidin wa laisa nafi al-jinsi. Nah, syukran jazakallahu khair, Pak. Kata beliau di sini min akhwati inna, termasuk saudari inna, yaitu la an-nafiyah lil jinsi. La nafi, la-nya bermakna nafi. Tetapi di sini ada keterangan lil jinsi. Jadi yang dinafikan itu semua apa? Jenisnya. Misalkan ada orang enggak di dalam ruangan kelas itu? Hal min syahsin fil fasli, misalkan. Hal yujad syahsun fil fasli atau hal min syahsin fil fasli, bahasa Arabnya seperti itu. Apakah ada seseorang di kelas terus dia pakai la nafil jinsi? Tidak ada seorang pun di dalam kelas, misalkan. La rojula fil fasli, misalkan. La rojula fil fasli. Tidak ada satupun laki-laki di kelas. Dia pakai la nafiyadil jinsi. Jadi rojul di sini ini jenis. Jinsun. Yang di bawahnya itu banyak afrod. Banyak apa bagian-bagian. Laki-laki. Ada laki-laki yang umurnya sekian-sekian. Ada laki-laki mungkin yang pendidikan sekian-sekian. Ada laki-laki yang dia dari suku sekian-sekian. Ada laki-laki, pokoknya laki-laki itu banyak sekali apa? Jenisnya. Ketika seseorang mengatakan la rojula fil fasli. Orang Arab atau orang yang pengen paham bahasa Arab seperti kita, muta'allim al-lughatul arabiyyah, itu paham. Oh berarti gak ada satupun laki-laki. Kecil, besar, tua, muda, seperti apapun yang penting tidak ada laki-laki. Jenisnya nggak ada. Berbeda kalau yang dia pakai bukan la nafil jinsi, itu ihtimal. Itu masih mengandung kemungkinan ada orang. Makanya ketika Allah menggunakan la nafil jinsi berarti benar-benar yang dinafikan itu apa? Ini semuanya la ilaha, tidak ada sesembahan. Tidak ada sembahan yang berhak disembah hanya Allah semata. La ilaha illallah. La ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama, enggak boleh, Pak. Kita memaksa orang. Paksaan dalam agama itu tidak boleh. Nah, la ikraha fid din. La banyak sekali di dalam Al-Qur'an la nafiyah lil jinsi. Itu maksud dari la an-nafiyah lil jinsi. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La yang menafikan seluruh jenisnya. Nah, jenis yang dinafikan. Nah, kata beliau di sini dijelaskan wa makna nafiha lil jinsi, dan makna maksud dari nafi lil jinsi di sini adalah annaha, yaitu la tersebutan fil khabaro an jami'i afrodi jinsi ismiha. Jadi dia menafikan seluruh kabar atau seluruh, bukan khobar-khobar mubtada, Pak ya. Takutnya dengan kok tanfil khobar, kok ada khobar mubtada di sini? Bukan. Khobar di sini maksudnya ya berita tentang seluruh afrod jenis isimnya, seluruh anggota jenis isimnya itu dinyatakan tidak ada. Itu maksudnya. Wahiyya bidzalik, dan dengan demikian takhtalifu la nafil jinsi itu berbeda dari huruf nafi la biasa ya. Alladhi yufidu adatan nafyal wahid aw aktsar minal wahid wa laysa nafyal jinsi. Dan dengan seperti itu maka la nafil jinsi itu berbeda dengan huruf nafi la yang mungkin dia berfaedah atau berkonsekuensi atau memberikan faedah biasanya satu yang dinafikan atau mungkin lebih dari satu, tetapi bukan nafi seluruh jenisnya. Itu maksud dari la nafiyah lil jinsi. Nah, la nafiyah lil jinsi. Nah. Sampai sini insyaallah paham nggih maksud dari la nafiyah lil jinsi. Nah, ana juga awal belajar juga apa ya? La nafiyah lil jinsi itu maksudnya apa ya? Padahal nafi juga banyak, la juga banyak. Ternyata setelah belajar semakin lama di usul fikih ini sangat digunakan, sangat diperlukan. Nah, salah satu pondasi belajar usul fikih harus bahasa Arabnya mapan, harus matang. Nah, kalau tidak matang nanti, karena usul fikih itu dipakai untuk memahami dalil Al-Quran atau hadis, sedangkan Al-Quran dan hadis pakai bahasa Arab. Usul fikih itu dipakai untuk konsekuensi dari
konsekuensi atau dilalah istilahnya orang usul fikih, dilalah atau dalalah, dilalatul lafzi, konsekuensi dari sebuah kata, sehingga harus kuat bahasa Arabnya. Nah, berbeda dengan bahasa kita, Pak. Bahasa kita kalau la tidak Pak ya, nggak ada orang, tidak ada orang misalkan, kayaknya nggak ada. Ada yang tidak sama enggak itu lain, enggak. Dalam bahasa kita enggak ada konsekuensinya, tapi dalam bahasa Arab ada. Nah, kayaknya bahasa Arab sangat atau mutlak syaratnya bagi seorang mujtahid. Orang ditanya di fatwa gini-gini, harus ustadz yang mumpuni. Nah, apalagi masalah kontemporer. Nah, masalah kontemporer sekarang banyak sekali. Nah, orang baru hijrah, misalnya baru kenal Islam, langsung diustadkan bahaya. Kalau hanya menjelaskan semampu dia nggak apa-apa. Tapi kalau ditanya, itu butuh ilmu. Minimal bahasa Arab ya, mutada khobar minimal. Gimana nanti dia berfatwa pakai Quran, pakai hadis. Bener nggak itu apa yang digunakan sebagai dalil? Nah, ya, sedikit lebar sedikit. Pentingnya belajar bahasa Arab. Nah, jadi seperti itu, la nafiyya lil jinsi. Nah, terus kata beliau di sini, lanjutkan Pak Sri. Nah, wala ta'malu la nafiyatu lil jinsi amalin inna illa ida amala inna illa ida tawafarat salah satu syurut. Okay. Inna yakuna ismuha anna enggak masuk ke fiil. Salam monggo. An yakuna ismuha nakirat. Lanjut. An yakuna ismuha mutasilan mubashiratan ay ghairi munfasilin anha bifasilin. Lanjut. Alla takuna muhtarinatan bihurfin jarin. Syukran Mbak. Jazakallahu khair. Kata beliau setelah menjelaskan apa maksud dari la nafiyya lil jinsi, beliau mengatakan wala ta'malu alla nafiyya lil jinsi. La nafiyya lil jinsi itu tidak akan beramalan seperti amalannya inna, kecuali illa idza tawaffarat, apabila terpenuhi salah satu syurutin, 3 syarat. Jadi 3 syarat ini harus terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi maka tidak beramalan seperti la nafiyya lil jinsi. Tetap nafi dia, tetap artinya tidak, tetapi dia enggak menjadi la nafiyya lil jinsi. Enggak tansibul isma wa tarfa'ul khabara. Jadi syarat ini perlu diperhatikan. 3 syarat. Yang pertama, isim la nafiyya lil jinsi ini harus nakiro. Makanya jenengan dapatin la ilaha illallah, la ikrah fid din, la ma'buda, nakiro semua. La apa lagi? La khairu. Allahumma la khairu illa khairuk, la khairu fi katsirin min najwahum. La semua rata-rata kalau dia la nafiyul jinsi wajib isimnya nakiro. Itu syarat pertama. Nah, enggak boleh makrifat. Apa ininya, apa sirnya, apa rahasianya, apa sebabnya kok enggak boleh makrifat? Dalam ilmu usul fikih, Pak, kalau isim nakiro, sebelumnya itu la, nanti isim nakiro ini bermakna umum. Maksudnya umum itu bermakna seluruh jenis. Misalkan kayak tadi, la ilaha nakiro ya. Ini dia nakiro, terus sebelumnya la nafil jinsi,
nanti ilah di sini maksudnya umum, Pak. Umum seluruh apa? Seluruh jenis ilah. Kalau ma'rifat nggak bisa. An-nakirah fi siyakin nahi tu'til umuma au siyakin nahi, kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di di Mandumah Qawaid Fiqhiyah. Mungkin kelas takmili jenengan nanti akan pelajari. Ini Qawaid Fiqhiyah tapi dalamnya mandumah, bentuknya syair mandumah gitu, nazam ya. Kata beliau, wa nakiratu fi siyakin nafi tu'til umuma au siyakin nahi. Nakirah kalau jatuh setelah nafi itu bentuknya umum. La ilaha berarti ilah umum semuanya, semua jenis ilah. Atau siyak nahi. Nahi. Kalau tadi nafi la. Kalau nahi larangan. La tadhab ila sukin misalkan. Jangan kamu pergi ke pasar. Suk sini kan nakiro, siaknya bentuk teksnya nahi ya kan, larangan. Itu semua suk nggak boleh dimasukin. Semua sik umum. La apa ya? Lupa. Nah, intinya itu rahasia kenapa kok syaratnya harus nakiro. Karena kalau ma'rifat nanti bertolak belakang dari tujuan la nafiya lil jinsi. Nah, seperti itu. Nah, syarat yang kedua, an yakuna ismuha muttasilan biha, isimnya harus nyambung dengan lanya. Jadi isimnya langsung jatuh setelah lanya, nggak boleh ada pemisah. Karena kalau ada pemisah jadi batal. Ada nggak dalam bahasa Arab antara la dengan isimnya itu terdapat pemisah? Ada tidak? Ada. Antara la dengan isimnya ada pemisah. Ada. Tetapi la-nya itu nanti bukan la nafiyah lil jinsi. Nah, untuk la nafiyah lil jinsi wajib isimnya langsung setelah la. Enggak boleh an yakuna ismuha muttasilan biha, isimnya nyambung langsung dengan la-nya mubasyaratan langsung. Ai maksudnya ghairu munfasilin anha, tidak terpisah dari la-nya bifasilin oleh pemisah. Jadi enggak ada pemisah. Kalau ada pemisah nanti batal. Misalkan la rajula fil fasli. La rajula fil fasli. Syarat pertama terpenuhi tidak? La rajula fil fasli. Syarat pertama nakiro. Syarat kedua terpenuhi. Kalau misalkan begini, la fil fasli boleh tidak? Boleh, tetapi tidak rojula. Enggak rojula. Karena ini bukan lana fil jinsi. Ini nanti jadi apa? Rojulun. Sebagai mubtada. Nah, kenapa kok mubtada? Ya kan seperti ini Pak. Fil fasli rojulun. Mubtadanya diakhirkan karena nakiro. Ini kan positif. Kalau negatif ya gini ya Pak. Jangan bingung. Ketika negatif bingung. Nah, jadi mubtada. Kalau apa? Kalau diakhirkan. Kalau ada orang enggak, ini adalah ini rojula, isimnya lana fil jinsi. Kenapa? Karena ini nakiro. Nah, syaratnya bukan hanya satu. Ada 3. Nah, ya syarat yang kedua tidak terpenuhi, mubasyarah wa qabadalah. Nah, jadi seperti itu. Syarat yang kedua muttasilan biha mubasyaratan. Nah, yang ketiga, Allah takuna muktarinatan biharfi jar. Tidak boleh muktarina beriringan atau bersambung dengan huruf jar. Apanya Pak? Apanya yang tidak boleh? Isim lanya atau lanya? Assalamualaikum. Lanya atau isim lanya? Yakin lanya Pak? Atau nebak-nebak? Okay? Iya, Allah takuna di sini kan pakai hiya. Hiya di sini dari awal tadi siapa? Lanya. Kalau isim lanya ya muzakkar Pak ya. Lanya itu muannas di sini.
Jadi la nafil jinsi, la nafil dihukumi sebagai muannats. Jadi alla takuna bukan alla yakuna di sini. Alla takuna, la-nya itu tidak nyambung dengan huruf jer. Kenapa? Karena ada di dalam bahasa Arab ternyata la itu nyambung dengan huruf jer. Tapi jernya hanya huruf ba aja, Pak. Huruf jer ba. Misalkan sini. La mala indi. Misalkan. Ini orang fakir banget ya. Gak ada harta di sisiku. Anak gak punya harta. Ini fakir. Miskin papa. La mala indi. Nakiroh. Terpenuhi. Yang kedua apa? Langsung. Nah. Terus ternyata dia pakai ba, Pak. Bila mal. Meskipun biasanya konteksnya lain biasanya. Tapi datang seperti ini. Ada ba, ada huruf jer sebelum la. Nah, dia mengungkapkan seperti ini. Ini Pak nggak jadi isimnya la nafil jinsi. Nggak bisa jadi isimnya la nafil jinsi. Nah, begitu. Jadi seperti itu, nggak boleh ada huruf jer, jenengan tambahkan huruf jer ba. Harfu jerin ba. Nah, huruf jer adalah min ila an ala, sepengetahuan anak huruf jer ba aja. Coba buka referensi lain, ada ke huruf jer yang lain? Yang masih nyimpen buku dulu yang pernah share di kelas 2 yang takjilun nada, coba di share lagi di grup Mat Ilmi karena banyak yang baru masuk ya. Itu buku lumayan bagus Pak, insya Allah bagus. Pengarangnya insya Allah masih hidup, si Abdullah Al-Fauzan, bukan si Saleh Fauzan gitu. Si Abdullah Fauzan itu banyak karyanya. Nah, lupa di mana. Tadi hapus sudah mungkin. Dari Musalik nggak ada dia. Oke, jadi nggak boleh ada ba di sini Pak, nggak boleh ada ba. Nah, contohnya, contoh penerapannya la yang dimasuki oleh huruf jer ba, misalkan seperti ini. Dhahabtu ilal fasli bila mal. Bila mal. Dhahabtu ilal fasli bila mal atau bila mal indi, tambahkan ini enggak apa-apa. Saya pergi ke kelas tanpa bawa harta. Nah, ininya jadi jer, Pak. Nah. Jadi jer ini, bila malin. Jer sama ba. Nah. Jadi ba. Jernya sama ba. La-nya bukan la nafil jinsi. La apa di sini? La apa? La nafi. Iya, artinya nafi. Tapi la apa? La nafi ada la nafi saudaranya Laisa kemarin. Ada la nafi jinsi. La apa ini, Pak? Ini adalah la zaidah. Nah. Jadi dia ada, tetapi kok masih ini yang ngasih pengaruh ke harta. Jadi la di sini nggak ngaruh. Nggak ngaruh terhadap ini. Nah, ini namanya la zaidah. Nah, huruf zaidah. Huruf zaidah banyak, salah satunya ini bentuknya. Nah. Jadi la zaidah di situ, Pak. Nah, kayaknya nanti dijelaskan di akhir. Dhahabtu ilal fasli bila malin. Nah. Kamu masuk kelas tanpa salam misalkan. Dakhalta fil fasli bila salamin. Nah. Bila salamin. Nah.
Kamu masuk tahun baru Islam tanpa punya istri misalkan. Dakhalta fi sana jadida bila zaujatin misalkan. Misalkan seperti itu. Nah. Saya nyampe ke ini udah di-share sama Pak Bambang ya. Itu bagus Pak. Nah, takjilun ada tapi 9 MB ya memang ini. Syaratnya 3. Nah, sekarang kita masuk ke penjelasan beliau di sini. Nah, baik, ada yang baca. Kata beliau, wa yakunu ismula mansuban idza kana mudhafan aw syabihan bil mudhaf. Oh, bukan di sini. Nah, berarti ini syaratnya 3 ini dan contoh-contohnya sebagaimana yang ana tulis di papan itu. Isimnya nakiroh harus nyambung langsung dan tidak boleh didahului oleh huruf jar. Nah, pembahasan setelahnya ini adalah macam-macam isim la. Seharusnya di sini dikasih subjudul ya. Anwa ismillah. Nah. Jangan kasih sendiri nggak apa-apa. Macam-macam isim la. Nah, macam-macam isim la. Nah, ini juga penting ini. Kalau kita tahu macam-macam isim la, nanti kita juga bisa menganalisa, oh ini adalah lanya la nafiyil jinsi. Karena la nafiyil jinsi itu memiliki kekhususan, dia masuk kepada isim seperti apa. Ketika jenengan bisa melihat, oh ini isimnya bentuknya seperti ini, berarti ini la nafiyil jinsi. Nah, bisa dijadikan acuan untuk apa? Untuk menganalisa la nafiyil jinsi atau bukan. Nah, halaman berapa lana fil jinsi? Ada yang sudah buka yang di HP itu. Nah, tapi kalau nggak dibuka nggak apa-apa. Nah, siapa tahu ada tambahan-tambahan. Nah. Baik, kata beliau, jangan kasih subjudul nggak Pak? Anwa'u ismi la nafiyil jinsi. Macam-macam isim la nafiyil jinsi. Nah. Kata beliau, yakunu ismu la mansuban idza kana mudhafan aw syabihan bil mudhaf. Akan hapus, kasih gambaran. Mohon maaf, judulnya bukan anwa. Bukan anwa isim la nafil jinsi, bukan jenis isim la nafil jinsi, tapi i'rab isim la nafil jinsi. I'rab, nah, i'rabu la nafil jinsi. I'rab la nafil jinsi. I'rab la nafil jinsi secara umum ada 2. Yang satu i'rabnya yang mansub. Yang mansub ada 2. Yang pertama bentuknya dari mudhaf. Yang kedua syabih bil mudhaf. Syabihun bil mudhaf. Istilah syabih bil mudhaf dari awal kita pertemuan pernah kita bahas. Yang baru? Oh, belum. Okay. Tapi di kelas sebelumnya sudah pernah mendengar. Belum pernah juga? Oh, ya. Syabih bil mudhaf. Jadi mudhaf jenengan sudah paham nggih? Mudhaf. Contohnya seperti apa, Mas Jatmiko? Kalau mudhaf belum ada. Rajulun fil fasli. Nah, betul-betul pilih loh Pak. Waktu ini kelas 2 harus bisa loh. Kitabun nahwi enggak, jangan lagu enggak. Kitabun nahwi mudhaf. Nah, susunnya idhofah. Nah, mudhaf ilaih. Kitab mudhaf nahwi. Iya, mudhaf ilaih. Nah. Ya, jangan sampai tidak bisa Pak ya.
Anak kasih contoh, ini mudhaf ilaih apa enggak? Kolami. Apa kolami itu? Penaku. Mudhaf ilaih tidak, Pak? Mudhaf ilaih. Mana mudhafnya? Mudhafnya kolam. Anunya mudhaf ilaihnya? Ya, kolam. Iya, enggak. Jadi isim ketemu isim. Satu lagi, katanya mudhaf ilaih penting, Pak. Habis ini anak bedakan mudhaf ilaih dengan na'at man'ud. Harus bisa, Pak, membedakan. Kalau nggak bisa membedakan mudhaf ilaih dan na'at man'ud, wah, ini nanti nggak yang di nggih, masih enten Mas Mahfud, nggih. Ini mudhaf ilaih atau bukan? Rajulun karimun. Rajulun karimun, bukan? Kan isim ketemu isim. Apa kalau bukan mudhaf ilaih? Na'at man'ud. Ya, na'at man'ud. Lagi. Masnya. Mudhaf ilaih atau na'at man'ud ya. Zaidun karimun. Na'at man'ud. Ada yang ngeritik? Mas Ahmad. Zaidun karimun apa? Na'at man'ud bukan mudhaf ilaih. Karena bahas mudhaf jadi ya enggak apa-apa. Zaidun karimun kata beliau Mas apa? Mas Giri, na'at man'ud bukan mudhaf ilaih. Menurut jenengan? Benar, na'at man'ud. Katanya yang baru-baru aja. Masih? Enggak jenengan. Mubtada khobar, Pak. Mas, khobar. Ada dua, ada mubtada khobar, na'at man'ud. Nah, yang benar mana? Mubtada khobar. Iya. Jadi susunan isim ketemu isim itu ada 3 yang masyhur, meskipun ada 4. Yang 4 ini jarang. Mubtada khobar, mudhaf ilaih dengan na'at man'ud. Nah, kalau Zaidun karimun mubtada khobar. Kalau rajulun karimun na'at man'ud. Kalau kitabun nahwi iya. Kitabun nahwin, misalkan anak kirohin misalkan. Kitabun nahwin, ya mudhaf ilaih. Jadi tarkib susunan isim yang ketemu isim, tarkib itu ada 3. Ada tarkib isnadi. Tarkib isnadi itu mubtada khobar. Ada tarkib idofi, itu mudhaf ilaih. Ada tarkib wasfi. Wasfun, na'tun. Na'at man'ud. Na'at man'ud. Jadi seperti itu. Penting, Pak. Nah, karena sering, apalagi kalau mufradnya kita nggak tahu artinya, wah bingung. Sama-sama nakiro 2 kata itu, ini mudhaf ilaih apa na'at man'ud ya, misalkan seperti itu. Mudhaf ilaih atau na'at man'ud. Dari makna, kalau nggak bisa maknanya biasanya nggak bisa. Kalau isim yang kedua itu sudah ma'rifat, biasanya sudah bisa ditebak. Oh mudhaf ilaih atau apalagi ada gondrong ya, kelihatan. Jadi harus mudhaf, Pak. I'rab isim lana fil jinsi yang pertama mansub, benar-benar mansub. Yang kalau jenisnya mudhaf, yang kedua syabih bil mudhaf, mirip dengan mudhaf. Apa bedanya? Nanti kita bahas ketika masuk di sini. Nah, hampir mirip tetapi berbeda ya. Syabih bil mudhaf, mirip dengan mudhaf. Nah, nanti susunannya. Nah. Terus yang kedua, yang di i'rab ini yang di i'rab mansub. Yang kedua yang di i'rab apa? Di sini beliau kata mabniun ala ma yunsabu alaihi. I'rabnya mabniun ala ma yunsabu alaihi. Pernah mendengar seperti itu? I'rab mabniun ala ma yunsabu alaihi. Udahlah. Langsung aja. Kita bilang apa? Iya, Pak. Nah, fi mahalli nasbin. Fi mahalli nasbin. Nasbin. Fi mahalli nasbin. Nah, fi mahalli nasbin. I'rab yang kedua fi mahalli nasbin. Nah, dan seringnya di dalam teks-teks Arab itu yang nomor 2 ini, Pak. Fi mahalli nasbin. La ilaha, la ikraha fid din, la khaira, la rajula fil fasri, la apa ila akhirih. Rata-rata yang kedua. Rata-rata yang
Yang kedua, karena untuk penafian itu lebih kuat yang kedua. Nah, baik, kita masuk sekarang. Kata beliau, yakuni ismula mansuban, isimla itu mansub idza kana mudhofan, apabila dia mudhof. Au syabibil mudhof, atau mirip dengan mudhof. Terus beliau langsung kepada mithlu, langsung pada contoh. Tanpa menjelaskan lagi, langsung contohnya apa? Yang mudhof, la fa'ila khairin makruhun. Contohnya di buku la fa'ila khairin makruhun. Terjemahannya, tidak ada pelaku kebaikan yang dibenci. Nah, tidak ada pelaku kebaikan yang dibenci. Nah, padahal banyak yang benci. Kenyataannya malah Ini berarti orang-orang yang nggak benar ya. Jadi nggak ada pelaku kebaikan yang dibenci. Nah, kata beliau di sini. Kita lihat di sini. I'rabnya mansub kalau mudhaf. Nah, mana mudhaf di sini? Ini mudhaf ilaih. Ini khabar la ya. Nggak usah dibahas. Ini sama Abdurrahim. Nah, ini adalah isim lanya. Isim lanya. Mana mansubnya? Mana mansubnya? Fa'ila khairin. Iya, ini Pak. Nah, yang di i'rab mudhofnya. Bukan mudhaf ilaihnya. Jadi ini adalah mansub. Jadi isim la mansubun bil fathi. Isim la mansubun bil fathi. Mansubun bil fathi. Nah. Isim la mansubun bil fathi. Kenapa kok mansub dengan fathi, Mas? Yang lama, Mas Arif, Mas Eko. Kenapa kok mansub dengan fathah? Karena gimana? Karena mufrad, benar. Karena isim mufrad, Pak. Isim mufrad yang sudah kita pelajari di awal, Pak. Jangan lupa, Pak ya. Tak tanya sekarang. Karena mufrad maksudnya dengan fathah. La fa'ila khairin, bukan ininya. Kalau ini mudhaf ilaih masuk bab majruratul asma, ya. Nah, ini yang kita bahas. La fa'ila khairin makruhun. Nah, seperti itu. Karena isim mufrad dengan fathah. Kalau dirubah isim mutsanna, kalau dirubah isim jamak, bisa tidak? Atau tidak bisa? Bisa. Bisa. Kalau dirubah menjadi asmaul khamsah, bisa tidak? Hah? Bisa, jangan ragu, jangan terpaku dengan mufrad aja. Bisa. Misalkan ada ana rubah la aba rajulin, tidak ada bapaknya orang laki-laki fil fasli misalkan. La aba rajulin misalkan. Jadi bisa, enggak harus isim mufrad ya, meskipun ya keseringannya isim mufrad. Nah, yang penting dia mudhaf ilaih. Nah, rubah lagi misalkan la sayyarata ustadzin huna misalkan. Enggak ada mobilnya ustadz di sini. Semuanya mobilnya santrinya misalkan. Jadi semuanya sepanjang mata mandang mobilnya santri, sehingga Pak Satpamnya bilang security, la sayyarata ustadzin huna. Nah, la sayyarata ustadzin. Kita lihat di sini, apakah syaratnya terpenuhi dari syaratnya la itu? Syarat pertama, apa Mas? Nakiroh di sini? Nakiroh Pak ya. Meskipun dia mudhaf, tetap nakiroh. Hati-hati. Kalau mudhaf ilaihnya ma'rifat, tidak bisa jadi la nafil jinsi. Hati-hati. Kalau di sini dirubah menjadi ma'rifat, batal.
nggak bisa. Misalkan la fa'ilal khairi nggak bisa. Harus tetap nakiroh. Ya itu tadi Ana bilang di awal itu nakiroh itu umum di sini kalau kena nafi. Kalau dikasih ma'rifat jadi nggak umum, jadi tertentu Pak ya. Jadi tertentu. Fa'ilul khairi dengan fa'ilul khairin itu berbeda. Kalau fa'ilul khairi pakai alif lam, pelaku kebaikan, mungkin pelaku kebaikan yang itu yang mana? Jelas. Tapi kalau fa'ilul khairin, pelaku kebaikan, nggak tahu laki-laki, perempuan atau apa. Rojulun sama ar-rojulu berbeda. Jadi seperti itu. Maksud dari nakiroh itu. Nah, la sayyarota ustadin. Nah, nggak boleh la sayyarotal ustadi, nggak boleh. Nah, karena nanti akan jelas mobilnya ustad itu loh. Nah, itu alif lam itu. Jadi harus nakiroh. La sayyarota ustadin. Nah, ini adalah yang mudhof. Nah, la kitaban nahwin, nggak boleh la kitaban nahwi. Nah, nanti kalau kitaban nahwi ada alif lamnya, buku nahwu yang mana yang itu ya kan? Jadi harus nakiroh. Nah, syaratnya 3 terpenuhi semua ya, nakiroh bersambung langsung dan tidak ada huruf jernya. Nah, itu adalah bentuk dari mudhof ilaih. Bismillah. Ada yang bisa berikan contoh lagi? Satu aja. Berdonasi. Apa contohnya, Pak? Sebelum masuk ke syabih bil mudhof. Nah, di Al-Quran apa? Halaman berapa? Lana fil jinsi. Nah, ini coba kita buka bukunya. Lana fil jinsi halaman tamyiz hal babul mustathna. Maf'ul fi maf'ul mutlaq. Al-munada kalimat munada tarif. Lana fil jinsi itu inna ya. Sebenarnya inna isti'al. Lana fil jinsi halaman 155 di buku yang di-share sama Pak Bambang. 155. Nah. Tapi bahasanya lebih tinggi ini, Pak. Nah, karena ini syarah dari kitab Qatrun Nada ya. Ini Ta'jilun Nada apa ini yang di-share? Ta'jilun Nada ya. Syarah dari Qatrun Nada. Qatrun Nada itu matannya, tetapi matannya bentuknya nasr bukan nazm. Mansur bukan mandum, bukan mandumah, tapi mansur. Pernyataan gitu ibarah. Kalau mandumah kan kayak syair-syair begitu. Terus Qatrun Nada ini punya Ibnu Hisham. Disyarah sama beliau namanya Ta'jilun Nada Syarhu Qatrin Nada. Nah, Qatrun Nada itu ininya apa? Matannya. Kalau setelah kitab ini bahas kitab ini bagus. Nah, tapi kitab ini aja sudah cukup insya Allah untuk bekal. Nah, tapi kalau jenengan pengen jadi pengajar harus ini. Nah, kalau anak jenengan udah hatam ini, nanti jenengan banyak muskilah. Mau kemana? Ya buka kitab yang di atasnya ini, Syarah Qatrun Nada. Setelah kitab Syarah Qatrun Nada ini, Ta'jilun Nada ini jenengan bisa pakai syarahnya Alfiyah. Dalilus Salik di buku ini pernah Ana juga di grup ini pernah Ana share juga. Alfiyah, pernah dengar Alfiyah? Alfiyah Ibnu Malik itu yang masyhur di telinga kita, di telinga atau di kalangan santri-santri tetangga kita atau teman kita dari NU itu. Kalau udah hafal Alfiyah itu, anak pernah dulu pulang dari Pondok Lutfi belajar Alfiyah, alhamdulillah. Hafal berapa bait? Alhamdulillah 300 bait. Kan 1000 Pak. Alfiyah kan dari Alfun dikasih Yanis. Wah, kamu kalau hafal Lutfi nanti kamu kaya kan. Kok bisa? Gak ada dalilnya, cuma ada sim-sim aja. Iya, di kita di tradisi santri kita, teman NU. Kalau hafal Alfiyah itu kaya nanti. Amin, mudah-mudahan saya kaya. Dulu belajar Alfiyah enggak sampai selesai.
Cuma sampai 500 bait pas di Jember, alhamdulillah tak tambah sendiri, alhamdulillah selesai. Enak kalau nyampe Alfiyah, Pak. Nah. Enggak susah, Pak. Nah. Mudah insyaallah. Kalau punya bekal dari bawah, hanya tambahan. 100 berapa tadi kata Anda? 155 ya. 155. Babulana fil jinsi. Iya. Bentuk matannya qaulu wa mithlu inna lana fil jinsi. Seperti inna, amalan seperti inna fil jinsi. Lakin amaluha khusun bin nakirati, kata beliau. Akan tapi amalannya khusus dengan nakiroh. Jadi isimnya harus nakiroh. Al-muttasil biha, nyambung dengannya. Nahwu, langsung beliau ngasih nahwu. Nahwu itu mithlu. La sahiba ilmin mamkutun. Tidak ada pemilik ilmu yang mamkut. Mamkut itu, maktun itu apa? Makota yang mamkut itu mashtumun, apa syata mashtumu atau sabbai subbu apa? Mencela. Nah, tidak ada pemilik ilmu yang tercela. Ini contohnya di sini la sahiba ilmin mamkutun. Nah, kalau kita belum banyak mufradatnya apa ya mamkutun ya gitu. Karena kita terbiasa la fa'ila khairin makruhun. Ya, hampir mirip dengan makruh, Pak. Sini mamkutun. Terus beliau ngasih contoh lagi, wala isyrina dirhaman indi. La isyrina dirhaman indi. Saya, kalau terjemah bebas, saya enggak miliki 20 dirham. La isyrina dirhaman indi. La isyrina dirhaman indi. La isyrina. Isyrina di sini mansub atau tidak, Pak? Hah? Mansub dengan apa? Dengan iya. Iya, itu contoh yang dari isim jamak mudzakkar salim yang mulhaq ya. Mulhaq dengan pernah dengar ini, Pak ya? Mulhaq dengan jamak mudzakkar salim ya. Dia bukan jamak mudzakkar salim tetapi mulhaq. Al-haqa yulhiqu mulhaq. Diikutkan i'rabnya dengan jamak mudzakkar salim karena i'rabnya ya mansubnya. Karena kalau jamak mudzakkar salim kan dari mufradnya mu'minun mu'minuna ya. Kalau isyruna atau isyrina bukan asyarun mufradnya, tidak. Enggak, memang isyruna dari sononya. Ini contohnya la isyrina dirhaman indi. Mana khobarnya lah, Pak? Indi. Dirhaman itu tamyiz nanti. Terus beliau wa in kana ismuhu ghairu mudhafin wala syabihihi bunya 'alal fathi. Kalau dulu belajar sama ulama atau masyayikh atau bahkan ustaz-ustaz yang dia itu senang menghabiskan kitab, jadi dia baca kayak gini, Pak. Di buku ini setebal kayak gini kadang seminggu. Jadi dia kayak ini. Kita masuk babulana fil jinsi dibaca, disyarah sepintas dan cepat. Kalau orang nggak punya modal, pernah belajar mutarok, mulahos, ya sekedar apa? Mendengar hilang, masuk kanan keluar kiri. Tapi kalau punya modal dan kuat, banyak ilmu yang dia dapat, Pak. Cepat menghabiskan kita meskipun sedikit mungkin ada yang nggak dipahami. Tapi secara umum dia paham banyak. Karena ingat Ustaz Ali Musri itu, kalau pelajaran dia satu, misalnya kita ini mulak bahasanya Mansubatul Asma, itu kadang kitabnya 3-4. Dulu kan belajar sama beliau itu akidah. Jadi bab tentang sifat Allah apa? Itu kitabnya bukan hanya satu, lebih dari 3 kadang, Pak. Dan tebel-tebel. Waduh, kalau baca beliau itu kayak bukan kereta api, kayak kereta api ekspres. Cepet banget ya. Ngantuk ya enggak ngikutin. Kalau yang ngikutin panas. Tapi Masya Allah senang. Atau Ja'far paling senang sama Salim Musri. Kenapa? Ilmunya akeh. Cepet, Pak, beliau bacanya. Kalau sama santri, sama siswa gitu. Tapi kalau sama orang awam enggak mungkin. Suapin pelan-pelan ya. Kalau santri meskipun masuk muntah kan yang penting paham dulu. Iya Ustaz. Ada ingat dulu baca Masya Allah kayak gini. Cepat sekali tapi paham enak. Jadi kitabnya ulama itu dihabiskan. Wala isyrina dirhaman indi wa in kana ismuhu ghairu mudhafin wala syabihun al-fathi. Kalau isimnya itu enggak mudhaf atau bukan syabibil mudhaf, maka mabni di atas fathah kata beliau atau fi mali nasbin. Fi nahwi la rajula wala rijala wa alai
wa alaiha wala sakri fi nahwi la muslimati wa alal ya'i. Kalau dia enggak mudhaf atau bukan syabih mudhaf, maka dia di mabni, di fi mahli nasbin. Contohnya la rajula nanti yang kedua. Wala rijala. La rajula la muslimah ini. Setelah itu beliau mensyarah di bawahnya. Disyarah terus di sebelah kiri-kirinya itu judul-judul umumnya. Kiri-kirinya itu kan ada di hasyiah, istilah ulama itu hasyiah. Hasyiah itu pinggir-pinggir. Itu ada judul umumnya. Pembahasan apa kata beliau? Amalulana fil jinsi. Amalulana fil jinsi. Paragraf yang kedua, maknahu wal farqu bainahu bainal amila amal laisa. Maksud dari nafil jinsi dan perbedaannya dengan la yang beramalan seperti amal laisa itu, Pak. La yang beramalan seperti amal laisa. Lanjut, lanjut di buku Mulakhos. Buku Mulakhos kita masuk yang kedua yaitu syabih bil mudhaf. Syabih bil mudhaf. Syabih bil mudhaf itu mirip dengan mudhaf. Di sisi apa kemiripannya? Kita lihat contoh di buku apa itu? Langsung mislu tolian jabalan. Pernah mendengar kata-kata tolian jabalan? Sebelum kelas 2 ini? Lama. Pernah? Lama belum. Nah, ini jenengan harus dikopas sekarang, Pak. Menjadi apa? Pegangan. La tolian jabalan. Tolian jabalan syabih bil mudhaf. Sebagaimana jenengan Zaidun karimun mubtada khobar. Kalau ini tolian jabalan. Tolian jabalan. La tolian jabalan. Kalau sebelum ada lanya bunyinya toliun. Toliun. Jabalun. Begini. Mubtada khobar, mudhaf ilaih, na'an man'ud atau syabih bil mudhaf? Hah? Gimana ini? Syabih bil mudhaf, na'an man'ud, mubtada khobar atau apa? Mudhaf ilaih, hah? Ini apa ini? Syabih mudhaf? Betul-betul pilih. Gini. Tawali'u jabal. Jabalin. Begini. Atau begini. Pilih, Pak. Dipilih. Kalau yang atas, na'at man'ud, Pak. Nakiro. Hah? Kok nakiro? Kalau yang atas, tidak ada. Bukan na'at man'ud. Karena kalau na'at man'ud kan sifat yang kedua. Masa pendaki yang gunung? Kalau pendaki yang tinggi, tawli'un, tawilun, ya. Tinggi ini sifat bagi tawli'un, ya. Kalau tawli'un, jabalun ini enggak ada. Bid'ah. Ya. Kalau yang ini toli'u jabalin ada. Apa itu? Mudhaf ilaih. Kalau yang bawah ada tidak atau tidak ada? Ada. Apa itu? Iya, ini syabih bil mudhaf. Kok bisa saat ini gini. Kita masuk ke sini biar jelas. Toli'an jabalan. Ini mirip dengan mudhaf. Sisi miripnya di mana? Apa miripnya ini dengan ini, Pak? Coba dicari kemiripannya. Taulian jabalan dengan fa'ila khairin. Saat beda saat ini fa'ila khairin sama jauh saat. Beda banget. Ba'id jiddan. Beda sama sumur kan. Masih dikeruk lagi. Setidaknya Ustaz dulu nahu. Beda sama wal arti. Bukan arti. Sumur. Sumur dikali. Ini apa persamaannya? Hah? Isim? Bukan itu. Persamaannya ini kan mudhaf 2 kata, Pak, ya. Ini juga iya, mirip dengan mudhaf ini
Sama-sama dua katanya, Pak. Kalau seumpama gundul, kalau ini kan bisa ditebak ya, ada ininya. Misalkan kata terakhirnya hamzah, misalkan qori'an, di sini nggak ada alifnya misalkan. Ini kan bisa ini dibaca mudhof ilaih atau syabil mudhof. Intinya yang pengen saya tekankan, syabil mudhof ini mirip dengan mudhof dari sisi susunan katanya itu apa? Dua. Mirip. Terus kenapa kok dinamakan syabil mudhof? Karena ada perbedaannya. Perbedaannya di sini. Kalau mudhof, isim keduanya pasti jer. Tidak akan mungkin Pak marfu atau mansub. Marfu atau mansub pasti jer. Majrur. Kalau kata pertamanya, ya terserah kedudukannya. Tapi kalau syabil mudhof, kata keduanya, nasab terus? Ngikut? Kalau ini pasti mudhof ilaih. Karena ini mudhof ilaih, ini mudhof. Kalau ini pasti? Tidak pasti. Tergantung. Mati lah ya kayak yang bunuh diri. Itu cepat yang bunuh diri. Mati sangit ya. Bener Pak ya? Bunuh diri yang di Tegalrejo sini. Ya Allah saya lihat kaget. Sukoharjo. Wah bunuh diri tangga kampung ya, Tegalrejo. Si Cahnom lagi. Kalau ini tergantung. Tergantung apanya? Ininya. Jadi jenengan pengen tahu kedudukannya ini tergantung ininya. Makanya ini kita pelajari sekarang. Jadi syabil mudhof itu begini Pak. Ini kan isim la. Isim la. Mansub atau fi mali nasbin? Mansub. Iya tolian jelas mansub. Ustaz, kok tolian, kok enggak tolia? Kalau jenengan ditanya. Iya, karena ini nakiro. Nakiro. Nah, kalau ditanya lagi, Ustaz, ini nakiro kok enggak fa'ilan? Karena ini bentuknya mudhof. Nah, kalau ini Pak, ditanya sama anak, kalau ini Pak, ini bukan mudhof. Nah, ini syabih bil mudhof, mirip dengan mudhof. Gimana miripnya? Jadi gini, anggap jelaskan sama anaknya. Lah, ini bukan mudhof, ini bukan mudhof ilaih. Ini isim la, mansub dengan fathah. Nah terus ini kok bukan mudhof ilaih? Bukan. Ini adalah maf'ul bih. Loh, kok bisa jauh banget Pak? Kok bisa tiba-tiba muncul maf'ul bih? Enggak ada fi'il, enggak ada fa'il. Lah syabihul mudhof di sini, tolian di sini Pak, itu isim fa'il ya. Fi'ilnya apa? Tola'a. Tola'a itu bisa muncul, bisa mendaki. Kalau tola'a digandengkan dengan jabal, nggak mungkin muncul gunung. Munculan gunung, dia itu mendaki gunung. Tapi kalau tola'at asyamsu baru muncul matahari. Jadi ini pendaki. Kalau toli berarti pendaki. Tolian di sini Pak, ini adalah isim fa'il ya. Isim fa'il ya. Tolai tuluan toliun. Ini isim fa'il, tetapi isim fa'il yang beramalan. Apa itu beramalan? Isim fa'il tetapi koyo mirip atau seperti fi'ilnya tola'a. Anggap di sini nih jenengan fi'il Pak, tapi bukan fi'il Pak ya. Karena isim nakiro kok. Anggap di sini ini isim fa'il yang beramalan seperti tola'a. Tola'a itu ya mendaki, dia mendaki, pendaki. Jadi la toli'an jabalan, sehingga di sini jadi maf'ul bih. Nah. Jadi seperti itu. Masih bingung? Atau simpelnya begini, triknya kalau pengen buat syabih bil mudhof, jenengan cari isim fa'il yang fi'ilnya asal fi'ilnya itu muta'addi. Nanti setelahnya yang kedua ini, kata yang kedua itu maf'ul bih, begitu aja. Misalkan fi'il yang muta'addi apa Mas? Selain tola'a. Akala ya. Isim fa'ilnya apa? Isim fa'ilnya? Akilo ini ya.
Akilun, ya isim fa'il. Tapi kalau akul banyak ma'am. Itu isim mubalaghah ya. Akul sama akal. Akalun lisuhti kata Allah ya. Banyak makan apa? Bohongan. Nah, akil. Akilun. Yang isim fa'ilnya akil. Makan apa mas? Khubzan. Jangan kasih la. Jadinya la akilan. Tidak ada pemakan roti, jangan kasih khobarnya la fil fasli. Karena orang Indonesia makan apa? Rus misalkan. La akilan khubzan. Ini kan masih Pak, isim la ini. Isim la mansub. Khubzan maf'ul bih. Jangan kasih khobarnya fil fasli misalkan. La akilan khubzan fil fasli, la akilan khubzan mujtahidun misalkan. Jadi seperti itu syabih bil mudhaf. Toli'an jabalan. Masih bingung? Ya, masih. Ada setelah ini. Karena matangkan dulu. Di sini hanya satu. Ada syabih bil mudhaf, mungkin di buku ini juga ada nanti. Ada, nah. Ada kebingungan? Gimana Pak Sri? Buatan nggih? Coba ngasih contoh. Wah, ini sudah Allahu Akbar Masjid Rahim. La kataba darsan. La nafil jinsi masuk kepada isim Pak ya. Kalau kataba fi'il ya, enggak syabihul mudhaf nanti. Isim syabihul mudhaf. La katiban. La katiban. La katiban darsan. Terus khobarnya? Fil fasli. Ada kemiripan enggak? Kalau jenengan bisa syabihul mudhaf, ini bisa dijadikan mudhaf ilaih bisa. La toli ajabalin bisa. Tapi la toli ajabalin bisa. La toli anjabalan juga bisa. Yang penting ininya dari fi'il. Ya. Kalau semua ini dibuat dari fi'il, ini jenengan bisa dijadikan mudhaf ilaih atau syabih bil mudhaf. Paham? Tapi kalau sayyarah tadi mana? Sayyarah ustadzin? Enggak ada ya. Kalau sayyarah ustadzin enggak bisa, Pak. La sayyaratan ustadzan. Sayyarah apa? Sayyarah enggak diambil dari fi'il, isim jamid, enggak punya tasrifan ya. Hati-hati di situ. Ya. Jadi gitu. Nah. Sebenarnya masih ada. Enggak pelan-pelan yang penting jenengan paham. Karena di sini enggak ada penjelasan langsung. La tolian jabalan dhahirun. Tidak ada pendaki gunung yang nampak. Mungkin karena gunungnya lagi erupsi ya. Uris gembel langsung bilang apa BMKG pakai bahasa Arab. La tolian jabalan dhahirun. Nah, misalkan. Saya enggak pakai bahasa Arab. Nah. Tapi ilahuna hadza sallallahu ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.